Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Akbar. Nama saya Fika Rahma. Nama saya Mutia Saya Nasution. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang kasus nikah siri. Yang pertama itu ada pengertian nikah siri. Perkawinan atau pernikahan nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirun, yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Sebagai lawan kata dari alania, yaitu terang-terangan, kata siri ini kemudian digabungkan dengan kata nikah, sehingga menjadi nikah siri. Untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak, atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Yang kedua itu ada faktor pendorong terjadinya nikah siri. Jadi yang pertama itu ada karena kedua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun di pihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Yang kedua, karena faktor biaya, tidak mampu membayar biaya penataan nikah maupun resepsi. Yang ketiga itu ada ketidaktahuan masyarakat terhadap dampaknya pernikahan siri. Selanjutnya, nikah siri itu ditinjau dari perspektif hukum Islam dan peraturan. Menurut hukum Islam, pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai aturan Islam, maka pernikahan itu dianggap sah, walaupun tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau PPN. Maka dari itu, perkawinan itu dianggap sah jika menurut agama, calon pengantin tersebut sah. Dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Jika menurut agama tidak sah, maka menurut hukum negara pun tidak sah. Menurut KUH Perdata, bab keempat tentang perkawinan 1 nomor 27 menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. Dengan demikian, KUH Perdata menganut asas monogami atau yang mana si suami ini dan istri boleh mempunyai pasangan hidup lebih dari satu. Akibat yang timbul dari nikah siri. Yang pertama, perkawinan dianggap tidak sah karena belum dicatat di KUA atau kantor catatan sipil walaupun menurut agama telah sah. Yang kedua, istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Yang ketiga, tidak adanya kejelasan status istri dan anak, baik di mata hukum Indonesia maupun di mata hukum masyarakat sekitar. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dari keluarga dan keluarga. Selanjutnya, kesimpulan. Islam mengatur segala hal dengan sempurna. Dalam hal ini, termasuk pernikahan. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik atau sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.